Kalian, diangkat paha, kemudian pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian, yuk. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan-lahan. Lagi, tarik nafas dengan dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Pikiran kalian, tenangkan pikiran kalian, hati kalian, fokuskan pikiran kalian pada kelas ini. Jangan memikirkan sesuatu yang di luar kelas ini. Resapi alunan musik yang kalian dengar. Tarik nafas perlahan-lahan, keluarkan. Kalian renungkan, kalian bayangkan apakah kalian selama ini sudah menjadi anak-anak yang bisa membanggakan, membuat orang tua kalian senang. Dalam satu hari ini, mulai dari pagi sampai sekarang, apakah perbuatan kalian, apakah tingkah laku kalian dari bangun pagi sampai tadi berangkat ke sekolah sudah membuat hati ayah, hati ibumu senang, tersenyum dengan perbuatan sikap kalian? Apalagi satu minggu ini, apakah kalian telah bisa membuat bahagia orang tua kalian? Ataukah malah sebaliknya, banyak perbuatan yang membuat orang tuamu kecewa, membuat orang tua kalian sedih, atau bahkan membuat orang tua kalian marah? Apakah kalian berangkat dari sekolah tujuannya itu untuk belajar? Apakah sampai di sekolah sudah benar-benar sesuai dengan tujuan kalian untuk belajar? Atau malah sebaliknya? Tarik nafas, keluarkan secara perlahan-lahan. Yuk, mari kita mulai hari ini perbaiki sikap kita, perbaiki tingkah laku kita, agar kita semua menjadi anak-anak yang selalu disayangi,
yang selalu dicintai oleh orang tua kalian, agar semua orang tua dari kalian bangga, senang terhadap kalian. Keluarkan secara perlahan-lahan. Tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Dan silakan buka mata kalian. Bagaimana rasanya? Sudah enak? Sudah tenang ya? Nah, baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, coba Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian, ingin tanya kepada kalian, coba hari ini keluarkan 3 barang yang kalian bawa dalam rangka untuk belajar. 3 barang yang kalian bawa dari rumah untuk belajar pada hari ini, coba kalian keluarkan. 3 macam benda, 3 macam barang. Ya, sudah. Layung, bawa apa saja layung? Barang apa saja? Ada buku tulis, ada pulpen, ada lagi buku tematik. Terus ada lagi yang berbeda. Basit, bawa apa saja basit? Pulpen, buku tulis, buku tema. Ada lagi ares, bawa apa saja bang ares? Buku, pulpen, sama tema. Terus lagi, ada lagi yang berbeda? Semuanya mengeluarkan itu semua. Nah, ada penggaris tadi. Siapa yang mengeluarkan penggaris itu? Jumlah ya. Iya, mengeluarkan penggaris. Ada lagi yang mengeluarkan apa lagi? Semuanya sudah sama. Nah, barang-barang yang kalian bawa itu diperlukan dalam rangka untuk belajar. Buku, pulpen, jadi ada yang mengeluarkan penggaris, berarti dalam rangka keperluan belajar. Nah, barang-barang yang itu namanya adalah kebutuhan. Nah, sekarang kalian lihat kartu yang Pak Guru bawa. Ada kartu apa ini gambarnya? Apa? Ada orang dan makanan. Orangnya sudah apa berarti ini? Kelaparan, yang pegang perutnya kelaparan. Kalau orang kelaparan berarti memerlukan apa? Orang kelaparan memerlukan makanan. Berikutnya lagi. Gambar apa ini? Yo. Orang membawa payung pada saat hujan. Berarti pada saat hujan orang memerlukan payung. Terus lagi. Ini gambar orang sakit.
Kalau seandainya orang sakit, apa yang diperlukan? Obat. Terus lagi. Ini anak yang sedang bermain sepeda. Berarti bermain itu suatu dalam rangka apa? Bersenang-senang. Orang anak yang ingin bersenang, ingin bermain, maka dia memerlukan sepeda. Terus lagi. Nih. Orang yang sedang kehausan. Kalau seandainya sedang kehausan, berarti memerlukan apa? Memerlukan air minum. Terus lagi, ini orang yang sedang kedinginan, maka dia memerlukan selimut. Terus lagi, ini anak yang mau berangkat sekolah, apa yang diperlukan? Seragam merah putih, ada tas, ada dasi, ada sepatu. Terus lagi, ini orang sedang mau ke masjid atau beribadah. Mereka memerlukan apa berarti? Sarung, terus peci, terus baju koko, terus sandal, terus apa lagi? Sajadah ya. Terus itu beberapa gambar kebutuhan ya. Nah, berarti yang namanya kebutuhan itu adalah apa? Tadi orang makan, orang lapar memerlukan, orang yang sedang kehausan memerlukan air minum. Kemudian anak yang mau berangkat sekolah memerlukan seragam, tas, sepatu. Terus orang yang kedinginan memerlukan selimut. Ada selimut, ada makanan, ada tas, ada kemudian minuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba Pak Guru tanya, siapa hari ini yang tidak berangkat sekolah? Bintang Aisyah. Ada yang tahu mereka tidak berangkat karena alasan apa? Bolos atau sakit? Bolos itu sesuatu yang baik atau tidak? Kalian kalau seandainya nanti berhalangan tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas, kalian jangan ditiru itu ya, karena kalau seandainya tidak masuk harus ngasih tahu ke bapak atau ibu gurunya. Karena apa alasannya ya, jangan tidak memberitahu. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Basif? Ya, silakan Basif untuk memimpin doa.
Rasid yang telah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak masih semangat hari ini untuk belajar? Masih. Untuk memberi semangat kita untuk memulai pembelajaran hari ini, yuk Pak Guru kita bermain tepuk tangan. Ya. Pertama, tepuk semangat dulu ya, biar kalian supaya semangat. Ayo, tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, mandiri. Terima kasih. Anak-anak, pagi hari ini pembelajarannya yaitu materi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya, yaitu tentang kebutuhan. Dan diharapkan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, nanti yang pertama adalah melalui kegiatan menggali informasi, menggali pengetahuan lewat membaca, lewat melihat poster, lewat menonton video, kalian akan bisa mengidentifikasi tentang kebutuhan dengan benar. Kemudian juga selain itu, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan kegiatan diskusi kalian bisa menganalisis berbagai macam kebutuhan dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan penugasan, melalui kegiatan penugasan kalian bisa membuat diagram, membuat poster mengenai prioritas kebutuhan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi ini yang pertama tadi yaitu menggali informasi atau menggali pengetahuan lewat menonton video, kemudian membaca teks bacaan, kemudian juga melihat diagram, melihat poster, gambar atau poster. Kemudian berikutnya adalah kalian akan jadi kalau seandainya yang senang video, coba perhatikan. Yang senang melihat video nanti duduknya di tengah. Kemudian yang senang dengan membaca nanti kalian duduknya di sebelah sini. Yang senang dengan melihat gambar atau poster duduknya di sini. Ngerti ya? Sekarang pindah sesuai dengan kesenangan dari kalian. Mau senang dengan nonton video, atau senang dengan membaca, atau senang dengan melihat poster. Ayo, silakan duduknya disesuaikan. Yang senang melihat video duduknya di sini. Yang senang membaca duduknya di deretan sini. Yang senang dengan melihat gambar atau poster duduknya di sini. Yuk.
boleh geser seperti ini, boleh geser, nanti lihatnya ya, boleh nggak geser, medannya geser silakan ya, dilihat, dibaca yang sudah kebagian teks bacaan silakan dibaca, yang sudah dibagikan teks gambar poster silakan dilihat gambar posternya, kemudian gantian ya, gantian yang semak video silakan dilihat videonya, boleh mepet lihatnya, boleh mepet ya. Kemudian kebutuhan berdasarkan intensitasnya dan dikelompokkan menjadi 3 macam ya. Ada kebutuhan apa saja ya? Terus yang pertama primer, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Yang namanya kebutuhan primer itu kebutuhannya bagaimana? Yuk, siapa yang tahu? Siapa yang tunjuk tangan? Ayo, kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana? Layu, ya silakan. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana tadi? Ya, masih silakan. Ya, tepuk tangan buat Basit ya. Baik ya. Berani jangan takut-takut ya. Kalau disuruh tunjuk tangan, tinggal tunjuk tangan. Tidak usah takut, tidak usah malu ya. Kebutuhan primer tadi adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh manusia. Contohnya yang paling mendasar, yang paling harus dimiliki, harus dipunyai oleh manusia. Contohnya rumah, terus pakaian. Itu kebutuhan primer. Terus lagi ada yang namanya kebutuhan sekunder. Siapa yang tahu apa itu kebutuhan sekunder? Yuk, silakan tunjuk tangan ya, Amel. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang tepuk tangan buat Amel. Ya. Juga hebat ya. Itu yang namanya kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dapat terpenuhi kalau seandainya kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Contohnya Telepon genggam.
terakhir adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Cium, ya. Kebutuhannya ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan yang kalau seandainya kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Tepuk tangan buat Restu, yuk. Nanti anak-anak yang hebat, anak-anak yang berani. Nah, itu berdasarkan pengelompokannya berdasarkan intensitasnya, ya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, di samping itu juga ada beberapa barang yang diperlukan, yang dibutuhkan. Ada yang terkategori penting, ada yang tidak penting. Ada barang yang mendesak, ada barang yang tidak mendesak. Sekarang Pak Guru masih mau ngasih kalian lembar kerja. Coba kalian isikan lembar kerja yang nanti Pak Guru berikan berkenaan dengan barang-barang yang kalian perlukan. Itu nanti menurut kalian masuknya kategori yang mana? Penting dan mendesak, atau penting tidak mendesak, kemudian tidak penting mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Kalian isi lembar tugas yang tadi Pak Guru berikan dengan barang-barang yang menurut kalian itu mendesak, penting, atau penting tidak mendesak, atau tidak penting tidak mendesak, dan sebagainya. Ngerti cara isinya atau tidak? Tahu cara mengerjakannya atau tidak? Tahu, ya. Kalian berarti memikirkan dulu barang-barang yang kalian perlukan. Mencatat dulu barang-barangnya, jenis barang yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan. Sebutkan minimal 10 barang. Setelah ketemu 10 barang, nanti tinggal barang-barang yang kalian catat tadi masukkan ke dalam tabel yang ini. Coba untuk membantunya Pak Guru tuliskan. Coba menurut kalian barangnya apa saja? Apa saja? Baik, ya. Terus apa lagi? Ya, penggaris, boleh. Oh, boleh. Terus? Sepatu, ya, boleh. Petani, sing tukang buruh tani, tukang macul di sawah, kira-kira HP penting orang. Nanti sama-sama barangnya HP, tapi bisa penting bagi pedagang online, tapi tidak penting bagi petani. Itu barang, sesuatu barang kebutuhan orang itu akan
beda. Selanjutnya lagi. Nah, setelah kalian tadi menuliskan tentang barang-barang, pengelompokan barang, kebutuhan berdasarkan penting atau tidak pentingnya, coba kalian sekarang melanjutkan dengan mengelompokkan barang berdasarkan kebutuhan termasuk primer, sekunder, atau tersier. Pak Guru bagi kelompok, ya, nanti setiap kelompok ada 4 atau 5 anak. Sekarang coba yang jumlah kelas 4 ada 23, yang tidak masuk ada 4 anak. Berarti sekarang yang ada di kelas 4 ada berapa anak? 19. Ya, berarti Pak Guru bagi 5 kelompok. Ya, ini bukan 5 kelompok, 4 kelompok. Nanti berarti ada yang 4, ada yang 5. Caranya nanti Pak Guru mulai hitung 1 sampai 4 ya. Kalian hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi 1, 2, 3, 4. Tahu ya? Nah, coba mulai dari Hasim. Nah. Terus ya, yang fokus lagi 1. Terus 1, 2, 3, 4. Terus. Nah, sekarang yang tadi mengucap nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Yang tadi nomor 2 kumpul nomor 2. Yang nomor 3 kumpul nomor 3. Yang nomor 4 kumpul dengan yang nomor 4. Siapa saja yang nomor 1 tadi? Silakan kumpul di sini. Ini ada berapa? Yang nomor 1? Ya, kumpul di sini. Yang nomor 2 kumpul di sini. Ini. Yang nomor 3 di sini. Nah, di sini nomor 3. Nomor 3. Nomor 4 di sini. Nggak apa-apa. Boleh berhadapan, boleh berhadapan mejanya. Mejanya boleh berhadapan sini.
Dilihat lembar tugasnya. Yang pertama, saya perhatikan diskusikan mengenai 4 pernyataan berikut ini. A. Penting dan mendesak. B. Tidak penting dan mendesak. C. Penting dan tidak mendesak. D. Tidak penting dan tidak mendesak. Dikerjakan di sini, cukup di sini nanti satu kelompok berarti satu jawaban. Ya. Kemudian yang nomor 2, kelompokkan 4 pernyataan tersebut dengan deskripsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nomor 3, diskusikan alasan mengapa kebutuhan tersebut berada pada posisi tiap kolom dan tuliskan alasannya. 4, tunjukkan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, untuk yang mengisi ini berarti nanti dasarnya adalah yang lembar kerja ini tadi yang pertama. Nah, lembar kerja yang ini yang pertama kalian tuliskan di sini. Dan nomor 1 penting dan mendesak itu apa saja. Yang 1B-nya tulis di sini berdasarkan yang semuanya. Langsung ya, langsung. Nah, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terus sekarang giliran kelompok 2, silakan. Di situ saja. Dibaca hasil diskusinya. Ya.
Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dan giliran kelompok 3, silakan. Contohnya pulpen, buku, sepatu penggaris, seragam, tas, dompet, dan mendesak. Kebutuhan sekunder contohnya telepon, genggam, sepatu, dan lain-lain. Yang penting dan tidak mendesak. Kebutuhan tersier contohnya mobil, Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, terakhir kelompok 4, silakan. Kebutuhan primer, kebutuhan penting dan mendesak. Kebutuhan sekunder, kebutuhan penting dan mendesak. Kebutuhan tersier, kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. Karena sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 4. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, semuanya kalian hebat-hebat semua ya. Boleh ditunggu lagi untuk tugas kalian di rumah. Nanti kalian membuat peta pemikiran berupa bisa cerita, bisa berbentuk video, atau bisa berbentuk poster. Mengenai apa? Mengenai kalian tadi kan punya kebutuhan yang bermacam-macam ya. Kebutuhannya banyak sekali. Nanti kalian prioritaskan karena kebutuhan yang harus pertama kalian penuhi dulu berdasarkan dari berbagai macam kebutuhan yang kalian inginkan, yang kalian perlukan. Kalian prioritaskan mana yang pertama harus kalian miliki, mana yang kedua harus kalian miliki, mana yang ketiga yang harus kalian miliki. Diurutkan, diprioritaskan. Kemudian alasannya kenapa? Tadi dari berbagai macam kebutuhan. Yang pertama, misalkan yang pertama saya harus punya tas baru. Prioritasnya kalian pertama tas baru. Alasannya apa? Karena tas saya sudah putus atau sudah sobek ya, sehingga kebutuhan yang utama yang pertama, skala prioritas yang pertama itu adalah tas baru. Misalkan seperti itu kalian dikerjakan di rumah dalam bentuk